warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Nabila dan di sini saya akan membahas tentang frasa. Nah, frasa merupakan satuan-satuan yang terdiri atas dua kata atau lebih yang menempati fungsi sintaksis tertentu. Nah, fungsi sintaksis di sini yaitu seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian, mengenai topik yang akan dibahas di sini yaitu tentang frasa nominal, verbal, dan adjektifal. Nah, berdasarkan kriterianya, frasa dibagi menjadi dua, yaitu frasa koordinatif dan frasa subordinatif. Frasa koordinatif disebut juga sebagai frasa setara. Maksudnya, frasa di sini itu dibentuk oleh dua unsur yang memiliki hubungan atau berkedudukan setara. Berdasarkan jenis frasa koordinatif, yang pertama yaitu frasa nominal koordinatif, yaitu frasa yang terdiri atas gabungan dua atau lebih frasa bertipe nominal. Contohnya, dokter dan para tim medis lainnya berusaha menangani pasien COVID-19. Selanjutnya, frase verbal koordinatif, yaitu frase yang terdiri atas gabungan dua atau lebih frase bertipe verbal. Contohnya, pemerintah menerapkan sistem lockdown dan melarang adanya mudik di sejumlah daerah. Terakhir, frase adjektifal koordinatif, yaitu frase yang terdiri dari gabungan dua atau lebih frasa atau kata yang bertipe adjektifal. Contohnya, virus corona ini sifatnya menular, berbahaya, bahkan bisa mematikan. Frasa subordinatif adalah frasa bertingkat atau frasa tidak setara. Lebih lengkapnya memiliki arti frasa yang hubungan antara unsur pembentuknya tidak setara atau tidak sederajat. Unsur yang satu sebagai atasan dan unsur yang lain sebagai bawahan. Nah, disebut juga sebagai unsur atribut. Berdasarkan jenis frasa subordinatif, yang pertama frasa nominal subordinatif, yaitu jenis frasa ini diidentifikasi dari unsur intinya berupa kata, benda, atau nomina. Pada struktur nominal plus nominal, contohnya, dokter yang menangani pasien corona selalu memakai sarung tangan. Nah, nominal plus nominal tersebut terletak pada kata sarung tangan. Karena sarung berupa kata nomina dan tangan juga berupa kata nomina. Pada struktur nominal plus verbal, contohnya mayat COVID-19 yang kehabisan ruang terpaksa harus dipindahkan ke ruang operasi. Nah, yang merupakan struktur nominal plus verbalnya itu terletak pada kata ruang operasi. Karena ruang yang berupa kata nomina dan operasi berupa kata verba. Pada struktur nomina plus adjektiva, contohnya wajahnya pucat akibat terkena virus corona. Nah, yang termasuk dalam nomina plus adjektiva terletak pada kata wajahnya pucat. Karena wajahnya termasuk berupa kata nomina dan pucat itu berupa kata adjektiva. Pada struktur adverbia plus nomina, contohnya, rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 memerlukan banyak alat medis. Nah, struktur adverbia plus nomina terletak pada kata banyak dan alat medis, karena banyak merupakan struktur berupa kata adverbia dan alat medis berupa kata nomina. Pada struktur nomina plus adverbia, contohnya, pemerintah tidak hanya diam saja dalam menangani kasus wabah virus COVID-19 ini.
Nah, yang termasuk struktur nomina plus adverbianya yaitu pada kata diam saja. Pada struktur numeralia plus nomina, contohnya tenaga medis memerlukan ribuan alat pelindung diri. Nah, struktur numeralia plus nominanya itu terletak pada kata ribuan alat pelindung diri, karena ribuan termasuk berupa numeralia dan alat pelindung diri berupa kata nomina. Pada struktur nomina plus numeralia, contohnya orang yang duduk di kursi kedua dari kanan memiliki gejala COVID-19. Pada struktur numeralia plus demonstrativa, contohnya mahasiswa itu ikut melakukan penggalangan dana untuk korban COVID-19. Nah, yang termasuk dalam struktur nomina plus demonstrativa pada kata mahasiswa itu. Karena pada kata mahasiswa itu, kata mahasiswa merupakan bentuk kata nomina dan itu merupakan kata demonstrativa, yaitu yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai secara khusus. Frasa verbal subordinatif dapat diidentifikasi dari unsur intinya melalui berupa kata kerja. Berdasarkan jenis frasa verbal subordinatif, yaitu pada struktur adverbia plus verba, contohnya, di tengah wabah virus ini kita harus banyak berdoa. Nah, yang termasuk ke dalam struktur adverbia plus verba yaitu pada kata banyak berdoa. Nah, kata banyak termasuk ke dalam bentuk adverbia dan berdoa termasuk kata verba. Pada struktur verba plus adverbia, contohnya, walaupun kita tidak terkena virus tersebut, tetapi kita ikut sedih dan merasakan juga. Nah, yang termasuk ke dalam struktur verba plus adverbia tersebut, yaitu pada kata merasakan juga. Karena kata merasakan termasuk ke dalam bentuk kata verba dan juga merupakan bentuk kata adverbia yang berarti penambahan. Pada struktur verba plus nomina, contohnya, dengan mengisolasi diri di rumah dapat mengajarkan kebersamaan dengan keluarga. Nah, yang termasuk ke dalam struktur verba plus nomina terdapat pada kata mengajarkan kebersamaan. Karena pada kata mengajarkan termasuk kata bentuk kata verba dan kebersamaan termasuk ke dalam bentuk kata nomina. Pada struktur verba plus adjektiva, contohnya, sistem lockdown sangat menguji kesabaran karena tidak bisa kemana-mana. Nah, yang termasuk ke dalam struktur verba plus adjektiva, yaitu pada kata menguji kesabaran. Karena kata menguji termasuk bentuk kata verba dan kesabaran termasuk ke dalam adjektiva. Frase adjektiva subordinatif dapat diidentifikasi dari unsur intinya berupa adjektiva atau kata sifat. Nah, berdasarkan jenis frase adjektiva subordinatif yaitu pada struktur adjektiva plus nomina, contohnya, masker yang dikenakan perawat pasien corona itu berwarna hijau daun, yang termasuk struktur adjektiva plus nomina yaitu pada kata hijau daun, karena kata hijau termasuk bentuk adjektiva dan daun merupakan bentuk nomina. Pada struktur adjektiva plus adjektiva, contohnya, baju alat pelindung diri dokter itu berwarna putih terang, yang termasuk struktur adjektiva plus adjektiva yaitu pada kata putih terang. Karena pada kata putih terang itu dua-duanya termasuk adjektiva, bentuk adjektiva. Pada struktur adjektiva plus verba, contohnya, akibat lamanya masa karantina, aku jadi senang memasak. Nah, yang termasuk struktur adjektiva plus verba yaitu senang memasak, karena kata senang termasuk
bentuk adjektiva, dan memasak itu termasuk ke dalam verba, bentuk verba. Pada struktur adverbia plus adjektiva, contohnya, orang-orang yang masih sehat saat ini berarti fisiknya cukup kuat. Nah, yang termasuk struktur adverbia plus adjektiva yaitu pada kata cukup kuat. Karena kata cukup termasuk bentuk adverbia, yaitu penambahan, dan kuat termasuk adjektiva. Pada struktur adjektiva plus adverbia, contohnya, dia pasien corona yang keadaannya sedang kritis sekali. Itulah hasil rangkuman pembahasan dari saya mengenai topik frasa nomina, verba, dan adjektiva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.